Dia turun lagi, itu nggak sampai setengah detik, saudara. Panas tuh, langsung tarik. Wih, hebat sekali kerjanya. Pokoknya nggak ada lah kecepatan internet kayak begitu, nggak ada. Yang mau berapa hebatnya kecepatan internet itu, gerak refleks kita saraf kita luar biasa. Nah, bayangin kalau ada dusta. Kan begitu ujung ibu jari kaki, dia melewati berapa bagian tubuh? Paling tidak pangkal, ruas jari, terus telapak kaki, betul? Terus tumit, mata kaki, lutut, betis dulu, betul? Tulang kering, lutut, paha, pinggul, pinggang, punggung, pundak, leher. Boleh berapa banyak itu? Nah itu terus balik lagi. Nah bayangkan kalau sampai lutut ada dusta. Begitu sarafnya lewat lutut tuh bilang enggak bohong, enggak panas, itu keliru kamu. Maka perintahnya kan balik lagi. Ngerti maksudnya? Ya udah, maka saraf pusat kepala tidak terima order bahwa ada bahaya di kaki. Terus santai-santai saja, mateng jempolmu. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Hebat sekali ayat itu. Maka itu suami istri, kalau ada dusta dalam pernikahan kita, rumah tangga hancur, kerusakan terjadi. Nah, suatu saat setelah makin lama saya merenungkan itu, betapa pentingnya hubungan suami istri jujur terbuka. Saudara sampai kepada pengertian. Bayangkan Daniel kalau kamu pakai saraf refleks Jawa. Nah, kok nggak ada yang ngerti? Refleks Jawa tahu? Nggak tahu. Orang Jawa kayak apa sih? Nah, slow itu. Jadi begitu perintah panas, bilang panas. Oh, panas. Terus naik pelan. Santai, kan orang Jawa begitu pelan. Sampai ke otak, ada apa? Panas di jempol kaki. Oh, panas. Iya. Terus diapakan? Tarik goblok gitu loh. Kok tanya lagi? Oh, ditarik. Dia turun lagi pelan lagi. Ngerti ilustrasi itu, saudara? Saya kagum papa kok luar biasa. Maka dalam hubungan suami istri, saudara, sangat mutlak, sangat penting. Komunikasi ini jangan ada dusta. Oke? Kita lihat Kejadian 2:25. Mudah-mudahan ini ayat yang terakhir. Kejadian 2:25. Simpan ya firman ini. Hebat sekali Alkitab. Ayo kita ciptakan Taman Eden. Kalau semua keluarga ada taman, anak-anak kita keluar rumah akan bawa taman juga. Ngerti? Ketemu teman-temannya kan suasana taman tadi itu loh, manja, harmonis, romantis, apalagi tadi, sayang, damai, semuanya. Wah hebat. Udah 25. Ini aneh. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Saya berkata gini pertama kali dapat rahasia ini, Papa, ngapain firman itu ditulis? Semua orang di dunia tahu kalau Adam dan Hawa telanjang zaman itu, sebab pabrik tekstil belum ada. Bapak tahu tidak? Ngapain? Jujur. Kalau tahu nggak ditulis, kita tahu nggak kalau mereka telanjang? Jawab, saya tanya kok. Tahu nggak kita semua kalau mereka telanjang? Ya tahu, memang belum ada orang jual kain, pabrik kain, katun aja belum dibuat, kapas belum ditemukan. Tapi kalau sampai Papa menuliskan itu, penting. Saudara, ternyata Roh Kudus mengajarkan kata telanjang buat suami istri itu dua hal. Satu, openness, kejujuran, keterbukaan, transparan antara suami istri. Dua, itu komunikasi. Wah, luar biasa. Maka itu kalau sudah menikah, awas. Saudara boleh punya bank accounts yang berbeda, tapi jumlah harus saling tahu. PIN ATM harus saling dikasih tahu. Punya email address, password harus saling tukar. Mobile saudara pakai PIN harus terbuka dalam nama Yesus. Loh serius? Kata naked and not be ashamed, itu artinya nggak ada yang ditutup-tutupi, terbuka semua. Ingat, satu fondasi, batu fondasi terpenting dalam pernikahan adalah trust. Katakan amin. Bukan just believe. Beda loh saudara.
Nah kalau sudah menikah tapi nggak trust, ngapain kawin? Maka itu suami istri tidak boleh pisah harta. Kalau toh karena urusan hukum, itu cuma hukum, tapi tetap jumlah harus saling tahu. Istilah saya, saudara yang sudah menikah boleh punya almari beda-beda, tapi jangan dikunci, apalagi sampai perak pun kunci di bawah, awas. Ngerti ilustrasi itu? Jangan, harus terbuka. Maaf saudara, kalau kita yang sudah menikah nggak ada telanjang di depan pasangan kita, kita mesti punya rahasia apa saja. Kita ini orang munafik terbesar. Dan kalau sampai saudara masih hubungan seks, itu pelacur namanya. Karena orang ke pelacur kan nggak perlu trust, nggak perlu tahu siapa kamu, nggak peduli. Pokoknya aku tidur, ya sudah. Nah begitulah suami istri kok melanggar hukum ini kalau tidak telanjang. Masih ada yang ditutupi. Satu lagi, kalau saudara nolong orang lain yang belum ngerti, ya tapi ini bahaya dong. Maka itu tiap kali saya konseling pernikahan, orang tua akan saya libatkan untuk saya tanya Ali, nanti kalau anak-anak menikah, apakah bapak ibu akan memberi sesuatu? Oh ya. Setelah ya saya beritahu anak, tanya papa mama, Pak, Ma, itu untuk saya atau untuk kami? Beda. Kalau papa mamamu hanya berkata untuk kamu nak, karena papa mama gak mau mertuamu ikut campur dalam harta ini, ngerti gak saya itu? Maka saya akan bilang kepada pengantin, kamu terima yang dari papa mamamu. Katakan terima kasih papa mamamu beri, tapi saya titip, jangan dibawa. Kenapa? Ini bahaya dalam pernikahan. Nanti kalau saya perlu saya minta. Lalu orang tua ada nggak setuju. Kenapa Pak Daniel berkata gitu pada anak kami? Maaf, walaupun ibu bapak tidak mengatakan hal yang implisit, kenapa nggak boleh tahu? Kenapa nggak boleh untuk berdua, untuk anak saja? Karena semua orang tua berkata, ya siapa tahu kalau ada apa-apa, lebih baik bisa harta sekarang. Saudara tahu nggak maksud orang tua itu apa? Coba jawab. Nah, kan kurang ajar. Kalau kamu berdua sudah mikir cerai, anakmu belum kawin, goblokmu dikawinkan sekarang. Nggak usah kawin sekali. Loh, betul nggak saya berkata begitu? Loh, jawab ini ya atau tidak. Berarti orang tua jahat dong. Ngarepin anaknya cerai sebelum kawin. Otak di mana? Saya bilang. Lebih gak usah dikawinkan. Dan yang kedua lebih penting, ingat Tuhan Yesus pernah berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Teruskan. Sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Nah, lanjut ya. Jadi kalau harta pisah, hati pisah atau nyatu? Pisah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau hati pisah itu namanya apa? Cerai. Loh ya atau tidak? Coba jawab. Maka itu jujur sudah menikah, tanya. Hati-hati dengan itu. Kalau enggak telanjang, jangan kawin. Jadi kata nekat itu enggak ada hubungan masalah seks, tapi openness, kejujuran, trust. Enggak boleh ada rahasia. Dulu pacarmu berapa ngomong pada calonmu sebelum menikah. Harus apa saja cerita, supaya setan jangan ikut bekerja. Segala sesuatu yang tertutup, saudara, pasti ada yang sembunyi di bawah. Atau tidak? Contoh di rumahmu, ada meja di situ, meja besar, nggak pernah diangkat, pasti bawahnya ada kotoran. Itu pasti, saudara. Nah itulah kalau orang tertutup. Yang kedua, komunikasi. Sejak saya mengerti Ibrani 13 ayat 4 tadi, saya menemukan begini, value of the family. Itu bukan rumahnya, gajinya, income-nya, tidak. Tapi value, nilai dari sebuah pernikahan justru apa yang paling banyak dibicarakan oleh suami istri di tempat tidur. Itu luar biasa, saudara. Keluarga yang mata duitan, kelihatan baru duduk. Kenapa saldo kurang? Nah, itu dia. Baru duduk, belum rebah, tanya saldo lagi. Wah, kalau ngomong duit, sudah jam 2 ini tidur, besok lanjut. Tidur, tapi tidur pun dolar. Gak bisa nyenyak. Pagi-pagi bangun lanjut, jangan belanja banyak-banyak hari ini ya. Nah itu keluarga mata duit.
Kalau keluarga nggak harmonis, tempat tidurnya sepi.